Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita bersama-sama dalam pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai kepada kitab Amsal pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita membahas pasal ini, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan kepada kita semua untuk menerangi hati dan pikiran kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan siang hari ini kembali kami bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman-Mu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-28. Tuhan tolong kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu sedemikian rupa, mencerahkan hati dan pikirannya, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua, saudara kami, jemaat Tuhan yang mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin sertai di dalam pembacaan, perenungan kebenaran firman-Mu dari awal sampai pada selesainya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, mari kita akan membaca terlebih dahulu kitab Amsal pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian perkataan firman Tuhan. Amsal pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang berbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. 10. Siapa yang menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. 15. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur, jala engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggarannya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi
daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. 8 yang terakhir, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 28 yang baru kita baca bersama-sama, maka paling tidak kita dapat membagi menjadi 2 bagian besar. Ya. Bagian yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana berupa satu bentuk pengajaran tentang sikap hidup orang fasik dan orang yang benar terhadap hukum Allah. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu diikat oleh kata kunci yaitu kata hukum atau Torah. Nah kemudian kalau kita membaca dalam ayat 12 sampai dengan ayat terakhir, ayat 28, di sana berbicara tentang perilaku orang benar dan orang fasik serta dampaknya juga merupakan satu bentuk kesatuan. Jadi saudara sekalian, kebanyakan kalau kita membaca kalimat hikmat di dalam pasal 28 ini berbentuk satu paralel antitesis yang mempertentangkan orang benar dengan orang yang berbuat jahat secara kiasmus. Artinya pembalikan 2 kata di dalam satu kalimat. Nah, mari kita akan bersama-sama mempelajari bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28 dari kitab Amsal pasal 28 ini. Ayat yang pertama, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini mengatakan bahwa orang fasik, orang yang berdosa itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Pada ayat pendahuluan ini, ayat yang pertama, orang bijak ingin memberikan satu pengajaran tentang sikap hidup dari orang fasik, ya, yang secara psikologis itu sangat antitesis atau pertentangan antara 2 hal yang sangat berbeda. Orang fasik di sini adalah orang yang memiliki satu perilaku cenderung di dalam satu sikap kejahatan, melanggar hukum, sehingga orang fasik selalu mengalami kegelisahan di dalam hatinya, hidupnya sangat antisosial. Nah, dengan karakter yang sedemikian jahatnya itulah maka orang ini selalu memiliki rasa takut dalam hatinya. Merasa dikejar-kejar oleh kejahatan yang selama ini sudah mereka lakukan sedemikian rupa. Dan satu saat hukum itu akan menimpa di dalam dirinya. Jadi hatinya itu dikejar-kejar oleh perasaan takut, perasaan gelisah yang sedemikian rupa. Nah padahal bisa jadi rasa ini hanyalah satu bentuk imajinasi sendiri. Orang ini akan pindah dengan cepat dari tempat atau kondisi yang dirasa berbahaya bagi dirinya sendiri. Hal ini dimungkinkan karena dia memiliki hati nurani yang begitu sangat jahat sekali, saudara ya. Tuhan berkata kalau umatnya tidak mentaati dia, mereka juga akan lari meskipun tidak ada musuh yang mengejarnya. Jadi satu perasaan ketakutan dikejar-kejar, perasaan rasa bersalah. Ya. Imamat 26 ayat 17. Nah, dalam kitab Ulangan juga berkata bahwa orang yang bersalah, dia akan lari dari musuh. Meskipun musuh itu mereka sangat sedikit sekali.
Jadi ada perasaan ketakutan luar biasa. Ya, Ulangan 28 ayat 25 sampai dengan ayat 30, kita bisa membaca di sana. Namun sebaliknya di sini dikatakan orang benar akan merasa aman. Itu seperti singa muda. Ya. Satu tadi dikatakan orang benar selalu digambarkan dalam kitab Amsal tidak saja benar, tapi juga patuh kepada aturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku. Tetapi juga orang itu adalah orang yang memiliki hikmat Allah. Nah, selain itu kontras dengan orang fasik, ya, dikontraskan orang benar hanya takut kepada Tuhan. Ya, ini ciri daripada orang yang berhikmat, takut kepada Allah, tetapi tidak takut kepada manusia. Ya, sehingga dia akan merasa aman, nyaman, merasa kuat dibandingkan dengan singa muda. Adapun keberanian mereka itu berasal dari Tuhan, ya, bukan dari dirinya sendiri. Tuhan yang memberikan keberanian, kekuatan, dan Tuhan yang berpihak kepada orang ini. Mereka melakukan hal itu karena apa? Karena mereka melakukan satu kebenaran. Sehingga meskipun hanya sedikit, tetapi mereka itu bisa mengalahkan musuh yang ada. Nah, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, saudara, maka singa muda itu dipergunakan sebagai satu bentuk lambang kekuatan dan keberanian. Bisa melihat dalam Amsal pasal 38. Tidak salah kalau orang benar itu betul-betul merasakan satu keamanan, kenyamanan karena perlindungan daripada Tuhan. Seperti singa muda tadi. Kalau singa muda itu merasa aman karena memiliki satu kekuatan yang ada di dalam dirinya, kekuatan yang dimilikinya, maka orang benar akan merasa aman karena dia percaya. Karena kepercayaannya akan imannya, ada jaminan Allah dan perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang benar tadi. Tetapi orang yang fasik mendapatkan masalah, rasa takut dalam dirinya, kepada penghukuman yang Tuhan akan timpakan kepada orang-orang fasik ini. Nah, kemudian yang kedua, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Saudara sekalian, pemberontakan di sini makna utamanya adalah satu bentuk pelanggaran. Kemungkinan pemberontakan yang dimaksud di sini adalah pelanggaran masyarakat secara umum, secara nasional terhadap undang-undang Tuhan, terhadap hukum Allah, ya. Sehingga akibatnya hubungan mereka juga akan menjadi putus secara total kepada Allah, menyangkut hukum Allah. Sehingga terjadi satu pemberontakan terhadap pribadi Allah. Nah, pemberontakan ini memiliki hubungan dengan kualitas banyaknya para penguasa yang memimpin bangsa pada masa itu. Nah, umat Israel, bangsa Israel itu sangat membutuhkan pemimpin yang benar untuk mengontrol masyarakat. Pemimpin yang sungguh-sungguh berkelakuan bijak. Ya. Jika tidak ada pemimpin yang benar, maka akan menjadi tekanan bagi masyarakat. Ya. Jadi kacau masyarakat, ya, sehingga terjadi satu pemicu pemberontakan secara nasional. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua ini merupakan suatu fakta sejarah, ya, bagi kehidupan umat Israel pada masa itu, yaitu bila mana raja-raja memerintah dengan baik, raja-raja memerintah dengan begitu bijaksana, maka pada umumnya mereka akan memerintah dengan kurun waktu yang lama, ya. Walaupun memang ada raja-raja yang benar, tapi mereka memerintah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tetapi saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang mengatur masyarakatnya dengan baik, maka dikatakan negara itu akan menjadi makmur. Ya, tetapi sebaliknya bagi raja-raja, para penguasa yang bersikap jahat, yang buruk sikapnya, akan cepat turun tahta. Cepat sekali meninggalkan pemerintahannya, ya, dan akan mengalami satu kekacauan, keruntuhan di dalam pemerintahan. Namun pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengerti kebenaran, seperti Salomo akan memelihara ketentraman dari
rakyatnya. Sikap hidup yang benar terhadap hukum di dalam ayat 2 ini sangat kontras dengan sikap hidup dari para penguasa-penguasa fasik pada waktu itu. Orang benar dikatakan identik dengan orang yang berhikmat, yang memahami masalah-masalah di dalam kemasyarakatan, di dalam pemerintahan yang dia pegang. Dan dengan tindakannya itu akan mempertahankan undang-undang, pertahankan hukum-hukum yang ada, maka ia sudah menyelamatkan anggota masyarakat yang tertindas dan stabilitas negara dapat dipertahankan sedemikian rupa. Di negara menjadi aman, sejahtera, karena pemerintah, pemimpin yang sungguh-sungguh tunduk kepada hukum Tuhan. Ketiga, orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Saudara sekalian, dalam ayat yang ketiga ini orang bijak mengemukakan peringatan atas sikap hidup orang fasik terhadap hukum dan juga dampak dari sikap hidup orang fasik terhadap masyarakat. Sebetulnya tugas orang pemimpin adalah mempertahankan hukum yang berlaku, melindungi masyarakatnya, melindungi negaranya, terutama yang tidak berdaya karena dalam kondisi yang sangat miskin. Itu terjadi, saudara, dengan umat Israel masa itu yang betul-betul mereka sangat tertindas, tapi juga mereka mengalami satu kondisi ekonomi yang begitu sangat miskin. Jadi orang-orang ini perlu mendapatkan perlindungan sedemikian rupa. Maka seorang pemimpin memiliki satu bentuk totalitas untuk melakukan yang baik, melakukan hal yang benar, tapi juga bisa melakukan sesuatu kejahatan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu hal yang baik adalah pemimpin itu bisa menegakkan hukum ya bagi orang-orang yang miskin. Bagi pemimpin yang tidak memberikan perlindungan atau memutarbalikkan dan bahkan menginjak-injak hukum, menginjak-injak undang-undang perlindungan, dia akan melakukan satu bentuk penindasan, tekanan-tekanan yang sedemikian rupa, merasan, maka dikatakan dalam Alkitab kita tindakannya itu, kelakuannya itu seperti digambarkan hujan yang begitu sangat deras sekali. Bahkan dikatakan akan menghancurkan dan tidak menyisakan makanan yang ada, saudara. Jadi tekanan itu tidak sekedar menyusahkan orang miskin saja, tetapi juga menghancurkan mereka secara totalitas. Orang yang dimaksud di sini adalah seperti hujan lebat, yang tidak menghasilkan panenan, sehingga menghancurkan harta benda yang dia miliki, semuanya musnah. Ia adalah pribadi yang sangat kejam. Kita mengatakan dia adalah pribadi yang begitu sangat bodoh, sangat keji, sangat kejam sekali. Saudara-saudara. Lanjut ayat yang keempat dikatakan, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik. Orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Nah, dalam ayat yang keempat ini terjadi adanya antitesis paralelisme, yaitu mengkontraskan pelanggar hukum dan pemegang hukum. Dikontraskan sedemikian rupa. Dalam ayat ini orang bijak mengemukakan peringatan akan sikap hidup pelanggar hukum yang memuji orang fasik, ya dipuji-puji sedemikian rupa. Padahal dia sebagai orang yang melanggar hukum Allah. Orang yang mengabaikan tidak hanya bermakna mengabaikan, tetapi juga bisa memberikan penolakan, pelanggaran kepada hukum Allah. Oleh karena itu orang ini bersikap tidak mau tahu terhadap hukum atau bisa juga dia melanggar, bahkan mengutukinya. Ini bertalian dengan sikap terhadap orang fasik. Maka dalam ayat 4 ini dikemukakan bahwa orang-orang yang melanggar hukum itu dia suka sekali memberikan pujian kepada orang fasik yang perilakunya itu cenderung sangat jahat sekali, saudara ya. Namun bagi orang yang berpegang pada hukum itu justru memberikan penentangan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan
itu memberikan satu bentuk penentangan dalam ayat yang 4 tadi. Ya. Orang yang berpegang pada hukum dalam ayat ini berbeda dengan pelanggar hukum yang suka melanggar hukum Allah. Orang yang berpegang pada hukum adalah orang yang mengamati, juga memelihara, menjalankan, melindungi, dan menyelamatkan hukum yang berlaku. Yang itu melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, hukum dibuat untuk memberikan perlindungan orang-orang benar dari orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga orang-orang yang bersatu dengan orang yang jahat tergolong sebagai satu penentang hukum Tuhan. Orang-orang yang menjunjung hukum, menjunjung tinggi Taurat, hukum Allah, ajaran firman Tuhan melawan orang-orang yang berbuat jahat. Perilaku orang-orang yang berpegang pada hukum ini sangat kontras sekali ya dengan orang fasik. Karena orang ini wajar menentang kehidupan daripada orang-orang yang fasik perilakunya, orang-orang yang jahat di mata Allah. Kemudian yang kelima, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kelima ini, orang bijak memberikan satu bentuk peringatan tentang hal yang sangat mendasar, yang membuat seseorang melakukan kejahatan, yaitu satu bentuk pelanggaran hukum yang dia lakukan. Nah, memang dalam ayat ini tidak dipakai istilah hukum secara langsung, tetapi berbicara tentang keadilan. Ya, kita baca yang kelima tadi, orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang keadilan hukum adalah orang yang melakukan aneka bentuk pelanggaran hukum yang sejalan dengan kejahatan yang dia lakukan. Ayat ini memberikan peringatan tentang posisi yang begitu sangat kontras antara orang jahat dan orang benar dalam hal pengetahuan tentang hukum. Bahkan ia adalah seorang pelanggar. Juga dikatakan sebagai seorang yang merusak hukum Allah. Ayat yang keempat ini berbicara tentang orang-orang yang jahat, yang tidak mengerti atau tidak hidup sesuai dengan keadilan Allah. Kontras dengan orang jahat, orang benar yang mencari Tuhan, mengerti keadilan Tuhan. Demikian, ayat ini ingin berbicara kepada kita, orang yang jahat, yang melanggar hukum, karena tidak mengerti keadilan hukum, dan orang yang tidak mengerti keadilan hukum karena apa? Tidak mencari Allah di dalam hidupnya. Sementara itu, saudara, orang yang mencari Tuhan itu mengerti dengan benar. Ya. Tidak benar tentunya berdasarkan hukum yang berkenan kepada Tuhan. Dia tahu ya, dengan hikmat Allah dia bisa memilah dan memilih yang baik dan yang benar. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengerti keadilan hukum dan mempertahankannya sedemikian rupa. Orang yang mencari Tuhan atau menaati hukum Allah mengerti keadilan yang menunjuk kepada standar moral dan agama yang berlaku pada masa itu, saudara-saudara. Yang keenam, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-6 ini berbicara tentang sebuah ajaran yang begitu sangat umum di dalam kitab Amsal, yaitu satu kombinasi di dalam kehidupan ini. Ada kombinasi dalam ayat ini yang berbentuk satu bentuk peringatan, ya, peringatan tentang perbuatan melanggar hukum. Ya, di dalam ayat yang ke-6 disampaikan dengan memberikan perbandingan orang yang berjalan di dalam kejujuran dengan orang yang berliku-liku jalannya. Nah, orang yang berjalan dalam kejujuran adalah orang yang beriman, suci hatinya, sehingga dalam sikap perkataannya tidak diketemukan adanya satu bentuk kesalahan yang dia lakukan. Bisa jadi mereka adalah orang yang status sosialnya itu adalah orang yang sederhana, bahkan mungkin juga dikatakan orang yang miskin. Tetapi mereka adalah pribadi yang memiliki iman. Kejujurannya membuat mereka itu merasa puas
dengan kondisi di dalam kehidupannya. Ya. Jadi memberikan satu kepuasan, kebanggaan karena orang-orang ini sekalipun sangat sederhana, tapi dia bisa menikmati akan pimpinan Tuhan dalam dirinya. Ya. Ada kejujuran, ada kebaikan yang dinampakkan dalam kehidupan mereka sehari lepas ke sehari. Nah, orang yang mematuhi hukum meskipun miskin itu lebih baik daripada orang yang kaya. Nampaknya berbuat kebaikan. Nah, dalam hal ini kekayaan memang lebih baik, ya. Kekayaan itu sesuatu yang lebih baik dari kemiskinan, tetapi dikatakan kejujuran itu lebih penting daripada kekayaan. Apalah artinya orang kaya raya tapi tidak pernah jujur di dalam perbuatan dan sikap tingkah lakunya. Yang lebih baik adalah orang yang betul-betul mengalami kondisi yang memang tidak memungkinkan, tetapi orang ini bersikap jujur di dalam kehidupannya di hadapan Allah. Daripada orang yang kaya dikatakan, ya, berliku-liku jalannya, kelak-kelok jalannya, yaitu jalan hidup yang berliku-liku dan yang penuh dengan sikap hidup kepalsuan. Suatu perilaku orang munafik yang gemar melanggar hukum, saudara, ya. Berliku-liku jalannya itu berbicara tentang kehidupan yang lengkak-lengkok, orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Nah, orang ini kaya karena melanggar akan hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan. Tetapi orang miskin, ya, yang jujur, saudara, ya, itu lebih baik daripada orang yang kaya. Orang yang kaya ini tidak pernah puas dan tidak berbahagia di dalam kehidupannya. Jadi membutuhkan satu kehidupan yang perlu dirubah oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan boleh memberikan kemenangan kepada pribadi si kaya ini. Ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap itu mempermalukan ayahnya. Sudah sekalian, dalam ayat ke-7 ini mencatat tentang satu gambaran hidup yang baru, ya. Orang yang memelihara hukum dikatakan adalah orang yang memiliki satu pengertian, punya hikmat, kebenaran, memiliki kemampuan yang baik untuk bisa mengerti dan memahami akan maksud hidup daripada Tuhan. Yaitu dengan apa? Menunjuk untuk anak yang bijak, mendengarkan dan mematuhi didikan orang tua. Jadi anak yang memelihara hukum dapat disebut sebagai anak yang bijaksana. Nah, ini tahu hukum Allah, dia bijaksana, memelihara hukum Allah dengan begitu, berhati-hati dan ketundukan dirinya kepada Allah. Nah, seorang anak dinasihati agar memegang hukum, tidak bersahabat dengan sang pelahap. Karena bersahabat dengan pelahap itu artinya adalah mempermalukan orang tuanya. Bisa dipermalukan ayahnya. Mengapa sekalian? Pelahap itu adalah pribadi seseorang yang memiliki nafsu makan yang begitu sangat besar sekali. Keinginan untuk memuaskan kedagingannya, makan yang sangat lezat, makanan yang besar itu begitu sangat memerintah, memonopoli dalam kehidupannya. Seorang pelahap biasanya juga seorang peminum dan pemabuk, ya. Digambarkan dengan hal yang sama. Setelah makan dia akan minum-minum dan akan mabuk-mabukan. Nah, ini merupakan penunjukan sikap kerakusannya yang tidak dapat dikontrol, ya. Membutuhkan biaya yang begitu sangat besar sekali. Memang nafsu makan yang besar, minum-minuman yang mewah, membutuhkan biaya yang begitu sangat besar sekali untuk bisa memenuhkan keinginan dagingnya, saudara. Jadi tentunya akan mendorong dia itu melakukan apa saja, ya, tatkala orang ini tidak memiliki uang, memiliki sesuatu untuk bisa menebus makanan tadi, maka dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya itu bertentangan dengan hukum Allah. Dikontras dengan anak yang punya pengertian, yang mematuhi hukum, katakan dia adalah anak yang sangat bodoh sekali, yang banyak melakukan hal-hal pelanggaran dan menyudutkan hukum Allah. Katakan sebagai orang yang sangat bodoh sekali. Sikap demikian akan mempermalukan orang tuanya, mempermalukan ayahnya. Dengan anak yang berperilaku baik, itu justru berbeda sekali. Orang-orang atau anak-anak yang berperilaku baik justru akan membuat orang tuanya itu mengalami hati yang
berbahagia. Ya. Jadi sangat kontras sekali, saudara-saudara. Ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ayat ini memberikan peringatan kepada pelanggaran hukum dengan tindakannya memperbanyak hartanya, yaitu melalui riba dan bunga uang, saudara, ya, memperkaya diri sendiri. Nah, riba itu apa? Riba adalah menambahkan sejumlah uang kepada modal yang kita miliki, ya, ditambahkan sedemikian rupa. Sedangkan bunga adalah menambahkan sejumlah uang pada waktu pembayaran, ya, ada bunganya, ada anaknya, saudara. Ya. Nah, meminjamkan uang kepada sesama saudara Israel, saudara seiman, saya, dengan riba dan dengan bunga itu adalah satu bentuk perbuatan melanggar hukum Tuhan. Ya. Tidak dibenarkan saudara meminjamkan uang kepada saudara seiman dengan riba dan dengan bunga uang. Ayat 8 ini merupakan satu-satunya ayat di dalam kitab Amsal, saudara. Ya, kalau kita membaca, itu merupakan satu-satunya ayat di dalam kitab Amsal yang berbicara tentang riba. Jelas dikatakan hukum Musa itu sudah memberikan penentangan kepada riba. Ya. Bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 22, Imamat pasal 25, Ulangan pasal 23. Ya. Sayangnya saudara, undang-undang ini sering dilanggar sehingga banyak orang Israel yang akhirnya menjadi jatuh miskin. Ada undang-undang tapi tidak diperhatikan sehingga mereka buat pelanggaran-pelanggaran sedemikian rupa dan akhirnya mereka mengalami kekalahan dan jatuh miskin karenanya. Orang yang bijak justru memperingatkan bahwa kekayaan yang dikumpulkan dengan cara yang benar akan menjadi milik orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Ya. Orang-orang kaya ini menyisihkan harta bendanya, memberikan kepada orang-orang miskin, bicara tentang bagaimana dia sangat memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi kepada orang-orang yang dirasa adalah pribadi yang lemah di hadapan Tuhan. Kebaikan dengan cara memberi kepada orang lemah dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam komunitas masyarakat Israel. Memberi itu adalah anugerah Allah yang diberikan sedemikian rupa sebagai satu bentuk kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Nah, kebaikan ini sangat kontras ya dengan kejahatan di dalam menindas orang yang lemah. Masa itu ada orang-orang yang dianggap lemah, berkuasa, ditindas sedemikian rupa. Bisa saja dia itu menjadi kaya. Nah, penindasan tadi merampas harta kekayaannya, tetapi kekayaan itu bersifat sementara. Nah, si penindas akan berhadapan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta dan menjadi pembela dari kaum yang lemah, kaum yang terpinggirkan tadi betul-betul mendapatkan satu bentuk pembelaan daripada Tuhan. 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saudara-saudara, pada ayat ini adalah satu bentuk peringatan mengenai pelanggaran hukum, melanggar hukum, yaitu memalingkan telinga dan kemudian tidak lagi mendengarkan hukum Allah, yaitu dengan sengaja tidak mau mendengarkan. Siapa memalingkan telinganya, mau mendengar firman Tuhan, ya, maka doanya adalah satu bentuk kekejian. Ketika orang itu berdoa, doanya di hadapan Allah satu bentuk kekejian. Nah, doa orang yang memalingkan telinganya dari hukum tidak akan didengarkan. Laku munafik di hadapan Allah. Bahkan doa itu adalah satu bentuk doa yang diwarnai dengan satu kekejian, kebencian dalam dirinya. Nah, tindakan kekejian yang dimaksud ayat ini adalah kegagalan untuk menaati undang-undang secara moral maupun penyembahan yang tercakup di dalamnya. Tidak bisa memuji, menyembah, memuliakan Allah dengan benar. Seseorang yang mendengarkan dengan baik akan perilaku yang baik, saudara, maka Allah membenci akan doa orang yang
tidak bisa mendengar. Acuh tak acuh, cuek begitu saudara-saudara. Nah, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Karena dalam ayat ini memberikan satu bentuk pelajaran, ya, peringatan kepada kita bahwa orang-orang yang menjerat orang jujur ke jalan yang jahat, ya, dia ke dalam jalan yang jurang yang dalam penuh dengan kegelapan, atau menyesatkan orang jujur ke dalam jalan yang jahat, dia akan jatuh sendiri ke dalam jerat, ya, dalam pasal 26 ayat 27 di sana. Jadi mana istilah untuk menyesatkan itu adalah membuat orang lain itu menyimpang dari jalur yang benar. Kalau kita menyesatkan orang, itu artinya kita sedang membawa orang itu kepada jalur atau jalan yang tidak benar, menyimpang dari kebenaran firman. Nah, perilaku yang benar adalah dia harus melakukan hal-hal yang berlaku seperti dalam undang-undang yang berlaku. Dia harus melakukan itu dengan penuh ketundukan diri, ketaatan diri, dan kepasrahan diri kepada Tuhan. Orang yang menyesatkan ini menginginkan orang jujur yang menjadi rekannya keluar dari jalur yang benar. Ikut melakukan perbuatan jahat dan melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Kejahatan ini secara moral kontras dengan orang yang bersikap jujur, ada kejujuran dalam dirinya. Orang jujur bisa saja disesatkan ke jalan jahat karena dia kurang bijaksana, ya, tidak bisa berhikmat, tidak bisa melakukan hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, menilai hal itu dengan baik, ya, sehingga bisa disesatkan. Orang yang menyesatkan orang jujur menggali lubang baginya yang jatuh ke dalam lubang tersebut. Jadi ada orang benar disesatkan, maka dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Nah, bila seseorang membawa orang lain ke jalan yang jahat, dia sendiri berada dalam bahaya untuk dia bisa juga jatuh ke dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dia alami, saudara. Sebagai akibat dari pelanggaran hukum, pelanggaran kejahatan yang betul-betul dia lakukan dengan begitu banyak sekali. Tetapi orang yang tidak bercelah dikatakan akan mewarisi kebaikan ini, menunjuk pada pengajaran yang kontras dengan orang jahat yang menyesatkan, ya, di dalam ayat 10 tadi. Yang dimaksud dengan orang yang tidak bercela bukanlah orang yang secara moral itu sempurna, ya, dengan sepenuh hati memuji Allah, menyerahkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang mewarisi kebaikan Tuhan, tetapi dia adalah orang yang jujur, terhindar dari perbuatan jahat, dari orang-orang yang berusaha membelokkan, menyimpangkan dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang tidak bersalah, tidak akan mengalami penghukuman. Hukum seperti orang-orang yang jahat, malah mereka akan mewarisi kebajikan daripada Tuhan sendiri. Itulah pribadi daripada orang yang benar, orang yang jujur di hadapan Tuhan. 11, orang kaya menganggap dirinya bijak. Orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Bapak Ibu saudara sekalian, pada bagian terakhir perikop ini ayat 11, orang bijak menyampaikan peringatan tentang sikap hidup orang yang kaya, yang cenderung melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Peringatan ini disampaikan dengan membandingkan perilaku dari orang yang kaya, yang jahat, dengan orang yang miskin. Dalam kitab Amsal, seringkali orang kaya itu dianggap identik dengan orang fasik yang bodoh. Ya. Seringkali kita mengidentikan dengan hal itu. Khususnya dalam pasal ini orang kaya tidak mau tunduk kepada kuasa Allah dan undang-undangnya. Tidak mau menaklukkan diri, percaya kepada Allah. Nah, orang kaya merasa dirinya lebih bijak, lebih baik daripada orang yang miskin. Ya. Dan memang orang yang menganggap dirinya sendiri bijak, saudara, maka dikatakan cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan. Kenapa? Kebijakannya itu terdorong oleh pedomannya sendiri, ya, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ya.
Dalam kitab Amsal ditemukan pandangan negatif karena kemiskinan yang dianggap sebagai akibat kemalasan. Seringkali kita punya konsep, orang yang miskin tidak mau bekerja, maka dia berakibat kemalasan, maka dia menjadi miskin. Gitu. Tapi ada juga pandangan positif tentang kemiskinan, di mana kemiskinan dipandang sebagai orang yang jujur, orang yang benar, yang mengalami penindasan dari orang yang kaya. Lakukan hal itu. Orang miskin yang berpengertian ini diletakkan dalam posisi antitesis dengan orang yang kaya yang bodoh, ya, tapi tidak bijak untuk orang lain, hanya menuruti kebijakan dirinya sendiri. Dianggap itu adalah sesuatu yang benar, tapi justru itu tidak benar, menyesatkan, saudara. Orang kaya yang menganggap dirinya bijak adalah orang yang congkak hatinya, berlagak tahu tentang segala sesuatu. Orang yang miskin, memiliki pengertian, dapat membaca orang lain dengan lebih baik lagi. Dia bisa memperhatikan orang lain dengan lebih seksama lagi. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Saudara sekalian, ayat ini memberikan pengajaran tentang dampak perilaku orang benar yang dibandingkan dengan orang fasik. Orang benar dalam kitab Amsal yaitu selalu dianggap sama dengan orang yang bijak, yang percaya dan yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Kata menang di sini, jika orang benar menang dalam ayat ini bermakna bangkit kepada satu kekuasaan, ya, atau menjadi penuh kuasa. Kemungkinan kekuasaannya itu adalah dimaksudkan adalah dalam konteks militer, ya. Kalau orang memiliki kekuasaan militer, menjalankan pemerintahan, maka sebagai akibatnya adalah dia menerima kemuliaan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk bangsa yang di bawah kepemimpinannya. Nah, kontras dengan orang benar adalah orang fasik, orang yang suka berbicara tentang masyarakat, pikiran hatinya, ya, kata-katanya itu perilakunya itu cenderung jahat, cenderung negatif, ya, tadi tidak benar di hadapan Allah. Maka sejalan dengan kata menang dalam ayat 12 ini, kata bangkit dalam ayat ini juga berarti memegang kekuasaan, ya, bertambah kekuasaannya, memegang kekuasaan. Maka akibatnya tidak akan ada lagi tempat yang aman bagi orang benar, ya, dan keluarganya. Mereka harus mengungsi untuk bersembunyi dan akan dikejar-kejar. Sebuah berkat yang besar bagi sebuah negara bila pemerintahan negara itu menjadi kuat, pemerintahan negara menjadi stabil dan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, bukan pemimpin-pemimpin yang fasik, yang berbuat kejahatan, pemimpin yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 13 ini berisi satu bentuk pengajaran tentang satu perilaku yang orang-orang yang benar dibandingkan dengan orang-orang fasik dan dampaknya. Nah, dalam ayat ini kata fasik dan benar tidak dipergunakan secara langsung. Tidak menemukan kata-kata itu, saudara-saudara. Tapi salah satu perilaku mereka dicantumkan, ya, mengindikasikan, memberi isyarat bagaimana menyembunyikan pelanggaran dan mengakuinya. Nah, pelanggaran yang dimaksud dalam ayat ini, saudara, adalah tindakan kejahatan. Yang melanggar hukum daripada Tuhan, undang-undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya apa? Ia tidak akan beruntung. Ya. Konsep sebab akibat dalam ayat ini ditekankan sekali. Orang yang berbuat jahat dengan melanggar undang-undang ditambah perbuatan jahat lainnya, itu menyembunyikan kejahatan dan pelanggaran yang tidak akan beruntung. Dia tidak pernah mengalami keuntungan, saudara. Si jahat berpikir bahwa dia akan beruntung karena orang lain tidak tahu, tutupi pelanggarannya. Ya. Tetapi Tuhan itu Maha tahu. Allah Maha tahu, Tuhan Maha mengerti
dan dia tidak mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sifatnya menutupi tadi, saudara, justru Tuhan itu memberikan hukuman kepadanya. Nah, berbeda dengan orang fasik, saudara ya. Orang yang mengakui pelanggarannya, juga berterima kasih. Dia memuji-muji Tuhan. Dimaksud adalah dia mengakui segala pelanggarannya, mengakui segala kejahatannya, sebaliknya dilakukan dengan penuh kesadaran diri, penuh dengan kepasrahan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian juga orang ini akan berterima kasih kepada Tuhan, sertai dengan satu rasa kagum, hormat kepada Tuhan. Melakukan pengakuan secara pribadi di hadapan Allah. Ini pribadi orang yang benar. Ya. Orang disayang artinya adalah tempat yang begitu sangat terlindungi. Itu sangat disayang Allah. Terlindungi bagi seorang bayi sebelum dia dilahirkan. Ya. Jadi orang ini betul-betul merasakan perlindungan daripada Tuhan. Sembunyikan sedemikian rupa. Seperti seorang bayi sebelum dia dilahirkan, dalam kandungan orang tuanya, merasa terlindungi sedemikian rupa. Hal ini menyatakan tentang kasih sayang yang lebih tinggi kepada satu pribadi yang dianggap itu adalah pribadi yang sangat lemah sekali. Pribadi yang kuat ini memberikan perlindungan, penjagaan sedemikian rupa. Misalnya orang tua kepada anaknya, ya, dan dari yang beruntung kepada yang tidak beruntung, berikan perlindungan. Kasih sayang seperti inilah yang akan diterima orang yang menyadari kesalahannya. Dia betul-betul sadar segala kesalahannya, perbuatannya, menyesali, mengakui, yaitu kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan kepada dirinya dari orang-orang yang bersalah kepadanya. Nah, kemudian pemulihan itu juga terjadi bukan hanya di tengah-tengah masyarakat, tapi juga ada di dalam hubungan dia bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada pemulihan, hidupannya dipulihkan Allah sedemikian rupa. Nah, ayat 13 ini saudara merupakan sebuah amsal yang sebetulnya itu adalah bersifat antitesis dengan mengkontraskan orang yang menyembunyikan pelanggarannya dan yang tidak beruntung dengan orang yang mengakui, meninggalkan dosanya, meninggalkan perbuatannya, maka dikatakan dia disayangi. 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, pengajaran ayat 14 ini tentang perilaku orang benar, ya, orang fasik serta dampaknya. Dalam ayat ini diberikan dengan membandingkan orang yang senantiasa takut akan Tuhan dengan orang yang mengeraskan dirinya, mengeraskan hatinya. Dalam ayat ini orang benar dan orang fasik tidak disebutkan, dicantumkan dalam salah satu perilaku mereka, yaitu takut akan Tuhan dan yang hatinya keras, yang mengeraskan hatinya. Dalam ayat ini dicantum kata berbahagia, saudara ya, diucapkan terhadap orang yang senantiasa melakukan tindakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami atau berbuat ketakutan, sungguh-sungguh melakukan tindakan yang takut kepada, gemetar hatinya, ya, takut kepada Tuhan. Nah, orang ini sungguh-sungguh takut. Kenapa? Dia takut melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan dosa. Nah, karena itu akan mendatangkan satu bentuk penghukuman Allah. Ya. Orang yang seperti ini adalah orang yang bijaksana. Dia adalah menjadi pribadi orang yang sungguh-sungguh berbahagia di dalam dirinya. Tapi orang yang mengeraskan hatinya itu akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya. Orang yang mengeraskan hatinya adalah orang yang mengesampingkan rasa takut. Tidak perlu takut lagi ya untuk berbuat dosa. Dosa adalah sesuatu yang terbiasa, kebiasaan yang dia lakukan. Bahkan dampaknya yaitu adanya hukuman Allah. Orang yang tidak memperhatikan dengan baik, dia akan terjatuh dan dia akan mengalami hukuman Tuhan, ya, jatuh ke dalam berbagai macam malapetaka yang dialaminya. Ayat 15, seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik memerintah rakyat yang lemah. Saudara-saudara, peringatan ayat yang ke-15 ini adalah tentang pemerintahan
eh, yang fasik ya atas rakyat, dan dampaknya dalam ayat ini disampaikan orang bijak dengan membandingkan kepada binatang singa atau beruang ya. Pemerintah fasik menindas rakyat atau orang yang miskin, yang lemah ya. Nah, di timur dekat kuno, saudara, sangatlah biasa menggunakan singa sebagai lambang bagi seorang raja ya, dilambangkan dengan singa ini. Dalam PL kita juga seringkali bisa membaca ya, seorang raja itu dibandingkan dengan singa. Bisa baca dalam kitab Amsal 19, Amsal 20, pasal 30, Yeskiel 32. Kita bisa melihat di sana ada banyak gambaran-gambaran ya seorang raja ya, itu digambarkan dengan singa. Nah, beruang di sini digambarkan dengan binatang yang buas ya, binatang yang berbahaya sehingga tidak ada orang yang bisa lepas daripadanya ya. Cengkeramannya itu akan mengacaukan orang itu ya, bisa menjadi mati orang itu karena cengkeraman yang sangat fatal sekali. Nah, biasanya beruang dan singa itu dipergunakan secara bersama-sama untuk menggambarkan adanya satu pribadi yang berbuat kekejaman, kelaliman, saudara-saudara. Itu dilakukan dalam konteks seperti binatang itu, singa ataupun beruang. Namun kedua binatang yang digambarkan dalam ayat ini berbeda dengan gambaran raja yang diharapkan, saudara ya. Yang diharapkan adalah seorang raja yang akan menggunakan kekuasaannya, menggunakan pemerintahannya dengan baik berdasarkan keadilan dan kebenaran, sehingga membawa satu kesejahteraan pada masyarakat. Ayat ini berbicara tentang pemerintahan yang justru pemerintahan yang opresif, ya, menekan dengan begitu sangat kejam sekali, menindas, menekan masyarakat. Di sini pemerintah yang jahat, memerintah rakyat dengan begitu sangat orang-orang yang lemah ditekan sedemikian rupa seperti singa yang meraung, seperti beruang yang menyerbu, mencakar dengan cakar yang sangat tajam itu. Binatang-binatang tersebut adalah binatang yang sangat buas, yang umum di Palestina. Dipakai sebagai satu gambaran ilustrasi dari pemimpin-pemimpin yang begitu kejam sekali, saudara-saudara. Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Gambaran tentang raja yang dibandingkan dengan singa dan beruang di dalam melakukan tindakan penindasan, tekanan-tekanan, lakukan tekanan untuk membuat rakyat menderita. Rakyat yang betul-betul itu sangat lemah dan tidak berdaya itu diperlakukan sedemikian rupa. Nah, rakyat yang lemah adalah rakyat yang sangat lemah, rakyat begitu sangat miskin karena memang mengalami banyak tekanan, penderitaan. Sementara itu orang fasik adalah orang yang suka berbicara tentang masyarakat. Tapi saudara, pikirannya, kata-katanya, perilakunya itu cenderung sangat jahat sekali, ya, antisosial, tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul, apalagi merendahkan hatinya di hadapan rakyat itu sangat tidak dimungkinkan sekali. Nah, ketika rakyat menjadi lemah, miskin, mereka selalu mengalami kehidupan yang terancam. Tidak akan lepas dari kejahatan raja dan para penguasanya yang sangat jahat sekali, sangat fasik sekali. 16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya. Tapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Saudara, dalam ayat ini orang bijak melanjutkan peringatan mengenai penguasa fasik yang melakukan penindasan dengan membandingkan kepada orang yang membenci laba atau tidak halal serta dampak-dampak yang terjadi. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, itu orang yang kurang dalam intelijensianya, bakat dan kemampuannya, dia tidak akan mampu menjalankan pemerintahan dengan hidup yang bijaksana, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar hukum Allah. Dia adalah penguasa fasik yang sangat berbeda dengan Raja Sulaiman, ya, yang memiliki pengertian dan hikmat yang sangat luar biasa. Nah, karena kebodohannya, maka orang ini menjalankan kepemimpinannya yang sikapnya itu adalah menindas rakyat tanpa menyadari kepemimpinan itu tidak akan bertahan lama. Sesaat saja kejahatan-kejahatan dia lakukan. Namun pemimpin yang menjalankan pemerintahan tanpa laba, ya,
tidak halal, korupsi, tidak mau memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi, biasanya dia akan bisa bertahan lama, ya, bisa mengalami perpanjangan umur, usia yang ditambah oleh Tuhan, ya, memperpanjang masa-masa tampuk pemerintahnya, diperpanjang oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini, pemerintah yang pertama memang kurang pengertian, begitu sangat kejam, saudara. Sedangkan pemerintah yang kedua memiliki pengertian dan hikmat daripada Tuhan, sehingga dia bisa memegang tampuk pemerintahan yang sangat lama, saudara. Ayat 17, orang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur, janganlah engkau menahannya. Saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-17 ini, maka orang bijak memberikan pengertian mengenai perilaku orang fasik, yaitu yang menumpahkan darah orang lain. Ya. Adapun kalimat ditanggungkan darah orang lain, ya, orang yang menanggung darah orang lain akan lari adalah ada rasa bersalah dan tertekan karena telah melakukan tindakan pembunuhan atas diri orang lain. Ya. Kata ditanggungkan bisa bermakna ditanggungkan atau tertekan, ya, sehingga dimaksud ayat ini bukan hanya rasa bersalah karena menumpahkan darah, tapi tindakan menumpahkan darah atau bisa juga dikatakan dia berbuat kejahatan dengan membunuh orang lain. Nah, orang ini telah melakukan tindakan menumpahkan darah karena memiliki rasa bersalah, maka akan menjadi satu pelarian, dikatakan lari sampai ke liang kubur, ya. Dalam pelariannya sampai ke liang kubur, ayat 17 terakhir tadi. Biarlah tidak ada yang menolongnya, dikatakan. Seolah ajakan atau harapan agar tidak ada yang menolongnya. Ya. Orang ini adalah seorang pembunuh yang dihantui oleh hati nurani yang bersalah, sehingga berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Ya. Gambarkan dengan lubang, atau kubur, bisa juga berbicara tentang kematian yang akan dialami oleh orang tersebut. 18, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ayat 18 ini memberikan pengajaran tentang perilaku benar, ya, dan kefasikan serta dampak yang dialami oleh pribadi tersebut. Dalam ayat ini diberikan dengan membandingkan orang yang berjalan tidak bercela dengan yang berliku-liku jalannya, berkelak-kelok jalannya. Orang yang berjalan tidak bercela bukanlah orang yang sempurna secara moral, ya. Jadi namanya bukan itu nampaknya tidak bercela, tapi orang itu bukanlah orang betul-betul sempurna, ya. Yang dengan sepenuh hatinya memuji Allah, menyembah Allah dan menyerahkan hidupnya untuk mewarisi kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, tapi dia adalah orang yang bersikap jujur tadi, ya, yang menghindarkan diri dari perbuatan jahat, yang menyesatkan dirinya. Nah, orang ini tidak saja terhindar dari perbuatan jahat, tetapi juga selamat dari malapetaka yang menimpa orang-orang tersebut, saudara, ya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya dikatakan akan jatuh ke dalam lubang. Ya. Kata jalan melambangkan tentang perilaku seseorang, bagaimana dia berjalan itu menunjukkan perilakunya, tindakannya bagaimana, ya. Nah, orang-orang yang berbuat kejahatan tadi dia akan terjatuh berjalan dalam lubang tadi, ya. Nah, dengan demikian yang berliku-liku jalannya adalah perilaku yang tidak lurus, yang pura-pura, yang jahat, melanggar hukum. Masing-masing perbuatan jahat itu akan mendatangkan satu bentuk masalah, ya, dan penderitaan di dalam hidupnya. Kenapa? Dia merencanakan bagaimana supaya dia bisa terlepas dari akibat setiap perbuatan yang jahat tadi, saudara-saudara. Ayat 19, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Saudara, pengajarannya orang bijak tentang perilaku orang benar dan orang fasik, serta dampaknya diberikan pada ayat ini dengan membandingkan tindakan orang benar yang mengerjakan tanahnya kepada orang fasik dan yang mengejar barang yang sifatnya itu adalah sia-sia. Pekerjaan yang ideal pada masa perjanjian lama adalah pekerjaan di bidang pertanian. Ya, pada masa itu adalah warisan keluarga yang begitu sangat penting sekali. Karenanya orang bijak mengajarkan bahwa tanah itu harus dipertahankan, dikembangkan,
sehingga bisa memberikan dampak berkecukupan bagi orang itu. Nah, pengajar ini dilatar belakangi dengan pemberian nasihat kepada orang muda dalam memilih bidang pertanian. Ya. Banyak orang muda yang melalaikan warisan pertanian dari leluhur mereka dan lebih memilih kepada sifatnya dunia perdagangan. Ya, sehingga dalam kitab Yakobus dikatakan banyak orang berpergian, berjual beli, keluar kota dan sebagainya, ya, yang berpotensi justru membawa kepada yang potensinya dalam membawa keuntungan besar. Nah, orang bijak ingin menjelaskan bahwa profesi sebagai petani tidak hanya memberikan kecukupan dalam bidang secara ekonomi, tapi mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pengajaran ini mendorong agar seorang tidak malas, ya, tidak boleh berbuat malasan, ya, tetapi giat bekerja dengan keras, ya, untuk mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. 11 tadi, perilaku orang fasik berbeda dengan orang benar. Kata mengejar berarti suatu tindakan yang intensif, terus-menerus, bahkan sangat ambisius dalam perdagangan yang penuh dengan sikap spekulasi dan ilusi dalam dirinya. Inilah yang dilarang oleh orang yang bersikap bijak, ya. Mengejar barang yang sia-sia bisa menjadi pekerjaan yang tidak jujur, biasa dilakukan orang fasik. Sedangkan mengerjakan tanah leluhur adalah pekerjaan yang dikatakan penuh dengan kejujuran hati. 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dalam pengajaran ini berbicara tentang perilaku orang benar dan orang fasik serta dampaknya. Dan dalam ayat ini dikatakan dengan membandingkan orang yang dapat dipercaya dengan orang yang ingin cepat kaya. Orang yang dapat dipercaya baik dalam kata-katanya maupun perbuatannya, kekayaannya adalah hasil kerja kerasnya, berkat Tuhan yang berlimpah atas dirinya. Orang itu memang diberkati sedemikian rupa. Jadi orang yang percaya adalah orang yang memandang Allah sebagai yang dapat dipercayai. Tuhan sebagai tempat sandaran hidupnya dalam seluruh keberadaan dan kesejahteraannya. Orang itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, berbeda dengan orang fasik, ya. Dibandingkan untuk keinginan menjadi kaya itu mendorong dia itu justru melakukan banyak kesalahan. Hal-hal yang jahat dilakukan sedemikian rupa dilakukan untuk bisa mengejar harta kekayaan. Nah, untuk itu orang ini akan mendapat hukuman dari Tuhan. Jelas kan berbuat jahat kepada Allah secara langsung dan tidak langsung itu melalui masalah yang muncul sebagai akibat perbuatannya sendiri. Dimunculkan Tuhan, ya, dia akan mendapatkan hukuman Tuhan. Penderitaan karena dia melakukan hal yang salah. 21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Saudara, memandang bulu itu memang tidak baik, ya. Merupakan peringatan tentang orang fasik yang dampaknya disampaikan dalam ayat ini dengan menghubungkan tindakan memandang bulu kepada kesalahan hanya untuk sekerat roti saja. Memandang bulu di sini adalah mengenali wajah. Maksudnya apa? Suatu keputusan diambil bukan secara objektif, tetapi hanya dengan mengenali wajahnya saja, ya, mengenali tentang secara fisiknya saja, ya, pilih kasih sifatnya. Tindakan memandang bulu merupakan kesalahan yang sama, itu apa? Tindakan jahat kepada orang lain, ingin kaya tadi. Dalam ayat ini tidak tertulis dampak dari tindakan memandang bulu, hanya dikatakan tidaklah baik, ya. Jadi memandang bulu tidak baik. Oleh karena itu tindakan memandang bulu dapat digolongkan kepada tindakan atau perbuatan kriminal. Diri sendiri juga berdampak kepada masyarakat, ya. Tetapi untuk sekerat roti, orang membuat kesalahan. Memberikan kesaksian atau mengambil keputusan yang tidak objektif merupakan tindakan menyimpang demi sekerat roti. Orang bijak ingin memperingatkan betapa masalah ini sudah menjadi sangat akut sekali, begitu lama sekali, karena untuk sekerat roti, maka orang bersedia melakukan penyimpangan, melakukan kejahatan sedemikian rupa tanpa pandang bulu. Nah, ini saudara, ya, dia melakukan sedemikian rupa. Hal ini tentunya sangat kontras antara membuat pelanggaran
dan sedikit berkat yang diperoleh dengan menekankan pentingnya harkat diri, harga diri seseorang. Dalam hal ini betapa pentingnya integritas hidup kita, moralitas hidup kita, kejujuran dalam diri kita, kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari harus dinampakkan sedemikian rupa, saudara. 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Pengajaran ini mengenai tingkah laku orang fasik dan dampaknya disampaikan dalam ayat ini melalui peringatan terhadap tindakan yang tergesa-gesa di dalam mengejar harta. Ada dua karakter yang bisa kita lihat yang bermasalah dalam ayat ini. Yang pertama adalah tergesa-gesa. Orang kikir tergesa-gesa. Ya. Orang bijak tidak simpati terhadap sikapnya yang tergesa-gesa karena tindakan dilakukan tidak didasarkan kepada pertimbangan yang cermat dan akan menghasilkan kegagalan. Karena sifat tadi tergesa-gesa. Yang kedua adalah karakter yang berbicara tentang orang kikir. Itu orang kikir artinya adalah melihat orang lain tanpa ada rasa simpati, ya, tidak rasa belas kasihan, bahkan melihat orang lain dengan satu niat jahat dalam dirinya. Itu orang kikir, saudara ya. Nah, orang ini bukannya sangat berhati-hati di dalam pengeluaran yang dia lakukan, tetapi cenderung untuk tidak mau menggunakan uangnya untuk hal-hal yang sifatnya itu adalah untuk orang lain, ya, hanya untuk dirinya sendiri. Selain itu juga memiliki niat jahat, niat busuk, ya, bahkan terhadap orang yang begitu sangat dekat kepadanya. Orang kikir itu punya niatan-niatan yang kurang baik, hatinya jahat. Ia hanya berniat untuk apa? Memperkaya dirinya sendiri, ya, untuk keuntungan pribadi. Nah, bila perlu dengan melakukan satu kejahatan kepada orang yang begitu dekat tadi, saudara ya. Nah, orang kikir ini juga sama sekali tidak memiliki belas kasihan kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Jadi dia orang yang sangat tega sekali, tidak peduli, tidak mengasihi, sifat kikirnya tadi. Nah, jiwa yang jahat tidak akan lenyap karena seorang itu menjadi kaya, saudara ya. Orang kikir tadi tidak akan ketika menjadi kaya tidak akan pernah terhilang dari jiwa yang jahat. Ya sama susahnya. Ya, bahkan ketika dia memiliki kekayaan itu, dia akan terus merasa dirinya berkekurangan. Ya. Nah, dampak dari sikap yang dikemukakan dalam ayat 22 tadi, di mana Tuhan akan menghukum orang yang kikir, ya, sehingga ia akan mengalami kekurangan di dalam kehidupannya. Strategi ekonomi yang kikir dalam hal uang dan waktu akan menghancurkan kondisi ekonomi bagi dirinya dan juga bagi keluarganya sendiri. Dan pada akhirnya kemiskinan jiwanya itu menjadi kemiskinan yang sungguh-sungguh terjadi, hatinya kosong, ya, dan bahkan dia akan mengalami suatu kematian itu merampas segala sesuatu yang dia miliki, yang dia kumpulkan sedemikian rupa. Nah, dengan kekikirannya tadi maka dia akan mengalami satu saat ketika kematian terjadi, maka itu akan merampas semua apa yang pernah menjadi harta miliknya dari perbuatan jahatnya tadi. 23, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudara, pengajaran dalam ayat ini adalah mengenai orang benar dan orang fasik kembali, ya. Komparasikan tadi, setelah dampaknya disampaikan dengan membandingkan orang yang menegur orang kepada orang yang licin lidahnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang benar adalah orang yang mau menyampaikan teguran, membangun orang lain, memberikan nasihat, memberikan hal yang positif pada orang lain. Nah, dalam ayat ini diperlihatkan bagaimana orang yang menyampaikan teguran akan mendapatkan satu bentuk penghargaan yang sangat tinggi. Dia akan mendapatkan kasih sayang, di mana dia bisa dimengerti, diterima, disukai oleh orang lain. Peringatan bagi mereka yang menjilat ini, dikatakan licin lidahnya tadi, suka menjilat orang lain. Orang yang licin lidahnya adalah orang yang berkata-kata manis, ya, nampaknya perkataannya baik, nampaknya perkataannya sangat manis, suka memuji, ya, baik pantas atau tidak, dia lakukan itu, saudara, tetapi hatinya munafik. Ya, orang ini tidak memiliki hati yang sama, apa yang dikatakan dan hatinya tidak pernah sama. Dia menipu temannya sendiri dengan menggunakan kata-kata yang begitu sangat baik sekali, kata-kata yang manis sekali. Dalam ayat ini orang yang berani menegur orang lain mungkin akan diasingkan untuk sementara waktu. Tapi kalau orang-orang itu ditegur adalah orang-orang yang bijaksana,
maka ia akan datang kepada orang yang memberi teguran tadi, bahkan dia akan mengucapkan terima kasih ya, karena ditegur tadi justru dia tersadarkan diri, menjadi orang yang berhikmat dan mengetahui akan arti teguran tadi, maka orang itu akan berterima kasih kepada orang yang sudah menegurnya, yang sudah memberikan teguran untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, seorang yang bijaksana dapat membedakan antara teguran dan pujian yang menjilat. Oh, ini orang ini menegur dengan baik, hati yang tulus. Pada orang yang menjilat, ya, nampaknya itu pujian tapi justru menjilat dia. Ini bisa terjadi, saudara ya. Maka dia akan berterima kasih untuk koreksi yang telah diberikan kepadanya. Nah, orang yang menyampaikan teguran yang membangun akhirnya akan disukai, disayang, dan lebih daripada orang-orang yang tadi dikatakan licin lidahnya, orang yang suka menjilat tadi. Ya. 24, siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Saudara, pengajaran mengenai orang fasik dan dampaknya disampaikan dalam ayat ini, yaitu peringatan akan orang yang merampasi orang tuanya sendiri ya, dan menjadi kawan daripada si perusak. Adapun maksud dari ayat ini adalah usaha yang secara legal dilakukan si anak, yaitu untuk menguasai harta benda orang tuanya ya, sebelum waktunya, bahkan orang tua masih hidup ya, dirampas sedemikian rupa, saudara ya. Mungkin juga dia bisa menyia-nyiakan orang tuanya pada masa tuanya, dianiaya, diasingkan, kemudian juga mengusir orang tuanya, berbuat sedemikian rupa. Nah, itu adalah salah satu cara yang dilakukan agar anak ini mendapatkan warisan, cepat menjadi kaya. Usaha yang tidak normal ini adalah sesuatu sikap yang melebihi dari semua unsur-unsur kejahatan dilakukan oleh seorang anak, saudara. Nah, usaha untuk menguasai harta ayah dan ibunya dilakukan berdasarkan alasan tertentu yang nampaknya rasional, masuk akal. Itu apa? Itu kekayaan keluarga, milik kita bersama-sama. Mari kita nikmati bersama-sama. Tapi merupakan hal yang sangat keliru. Ketika orang tua masih hidup, ya, minta semua harta warisannya, harta kekayaannya, dan nampaknya anak mengatakan, ini kan juga bagianku nanti. Nah, ini merupakan hal yang tidak hormat, tidak sopan di hadapan orang tuanya. Bahkan dia berani menentang orang tuanya, ya, sehingga ia akan menjadi kawan dari si perusak tadi, merusak sedemikian rupa hubungan antara anak dan orang tua. Dia telah melakukan kejahatan, tindakan yang sama dengan si perusak. Ya. Tindakan anak ini telah merusak hubungan, relasi yang seharusnya dibangun antara seorang anak dan orang tua, itu justru menjadi hubungan yang retak, hancur, sedemikian rupa, saudara. Jadi, menguasai harta milik orang tua adalah satu sikap yang tidak benar, berdosa. Dan kitab Amsal dengan berani berkata, ya tidak salah, karena memang dia adalah kawan dari si perusak. Ya. Bahkan mungkin dia dikatakan dia sahabat dari kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa gelap. Ya, karena berani menentang kehidupan dari orang tuanya. 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Saudara, pengajaran ini mengenai perilaku orang fasik dan orang benar. Ya, dibandingkan kembali, setelah dampaknya ya, dengan membandingkan orang loba kepada yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan orang loba di sini adalah orang yang memiliki sikap loba, luar biasa, nafsunya tidak pernah terpuaskan. Kelobaannya membuat sikap egoisnya itu menjadi sangat luar biasa, sehingga selalu bermasalah, konflik dengan orang lain, melanggar aturan sosial, membuat dia menjadi rusak dan si perusak itu sendiri. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan akan diberi kelimpahan. Sementara orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah menjadi pelanggar dari aturan-aturan sosial yang berlaku. Dia tidak merusak, tidak menjadi perusak, karena dia mengandalkan Tuhan dalam segala kebutuhan dan urusan di dalam hidupnya. Integritas dalam kegiatan sehari-hari dan berkat Tuhan membuat hidupnya itu berkelimpahan. Puncak perilaku orang fasik mendatangkan masalah, pertengkaran bagi diri sendiri, bisa juga orang lain. Sedangkan puncak perolehan orang benar akan diberikan satu kelimpahan berkat daripada Tuhan sendiri. Ini sangat bertentangan sekali. Ayat 25 ini berkata bahwa loba adalah sumber persoalan. Ayat ini juga bisa kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, saudara, berbicara tentang ketidaksabaran, tentang gosip, sikap lekas marah, menyebabkan banyak persoalan. Ya.
Namun sikap yang benar adalah bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang bebal, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Saudara, pengajaran dalam ayat ini mengenai perilaku orang fasik dan orang benar, yang dampaknya disampaikan dalam ayat ini dengan membandingkan orang percaya kepada dirinya sendiri dengan orang yang berjalan di dalam hikmat Allah. Orang yang mengandalkan pengertian sendiri, di mana hati yang adalah pusat pertimbangan emosi dan intelektualnya. Jadi dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, pengertian sendiri, yang tidak selamanya identik dengan hikmat Allah, hikmat ilahi, hikmat yang sifatnya itu adalah sejati. Ini adalah sikap hidup yang sangat berbahaya. Ya, orang yang percaya pada diri sendiri pasti tidak mengandalkan Allah, tidak mengandalkan Tuhan. Padahal hikmat yang benar adalah berasal dari Allah. Sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri dengan takut kepada Allah, bukan bersandar pada diri sendiri. Orang yang demikian disebut sebagai orang bebal dan diletakkan dalam posisi antitesis dan orang yang berjalan dalam hikmat Allah, dipertentangkan sedemikian rupa, saudara ya, antitesis. Tapi siapa yang berjalan dalam hikmat, dia akan selamat. Kontras dengan orang yang percaya kepada hatinya sendiri. Dalam ayat 26 tadi dikemukakan, orang yang berjalan menurut hikmat diajarkan kepadanya oleh orang-orang yang berlaku bijak. Orang ini akan selamat dari masalah-masalah yang bisa muncul karena kesombongan dan mengandalkan dirinya sendiri. Maksudnya, dia akan dilepaskan dari masalah-masalah karena hikmat yang dia miliki. Ayat ini mengulangi dalam Amsal pasal 3 ayat 5 yang berkata, bersandarlah pada Tuhan, segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang bersandar pada diri sendiri adalah orang yang dikatakan Alkitab sebagai orang yang bebal hatinya. Namun seseorang yang bijaksana, dia akan mengetahui bahwa visinya terbatas dengan kekeliruan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab itu dia betul-betul bersandar kepada Allah, bukan kepada hikmatnya sendiri, namun hanya kepada Tuhan dan hikmatnya yang dapat dia percayai dengan sepenuh hatinya. Ya, orang yang betul-betul berhikmat di dalam Tuhan. Ayat 27, siapa yang memberi pada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saudara, pengajaran ini mengenai perilaku orang benar dan orang fasik, serta dampaknya disampaikan dalam ayat ini dengan membandingkan orang yang memberi berkat pada orang miskin dengan yang tutup mata, yang menutup mata terhadapnya. Orang yang memberi tak akan berkekurangan, tapi justru ia akan mendapatkan berkat-berkat dan hidup yang berkelimpahan. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Tapi yang menutup matanya ya akan mendapatkan banyak kutukan. Ya, kutuk adalah sarana kehancuran bagi orang yang memang dia layak pantas menerimanya. Sesungguhnya seseorang perlu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah, orang yang miskin, yang memohon pertolongan agar tidak memberikan kesempatan pada orang miskin itu mengucapkan perkataan-perkataan negatif, ya, perkataan-perkataan kutuk tadi. Ketika pencipta kita, Tuhan Allah kita mendengar segala kutukan tadi, maka bisa kita terkena kutukan tadi ya. Tuhan mendengarkan, mengabulkan kutukan dari orang-orang yang membutuhkan tadi, saudara. Nah, pengajaran ini paralel dengan pengajaran tentang orang loba sebelumnya yang juga menutup mata terhadap kebutuhan daripada orang miskin. Pada masa lampau orang yang mengalami kesukaran keuangannya bersandar ya pada kemurahan hati orang lain untuk menyelesaikan kesukarannya, betul-betul meminta belas kasihan, bersandar pada kemurahan hati orang lain. Pada zaman Alkitab kebutuhan orang-orang miskin itu tidak tersembunyi, kebutuhannya itu secara transparan diketahui oleh umum sehingga orang dapat menutup mata, tidak mau ambil pusing dengan kebutuhan orang itu, saudara ya, dia tidak mau tahu menahu keadaan orang itu. Nah, sikap mengeraskan hati ini katakan patut menerima kutukan ya dari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin tadi, saudara. Nah, kita menginjak pada ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tapi jika mereka binasa bertambahlah jumlah orang benar. Pengajaran yang terakhir ini mengenai perilaku orang fasik dan orang benar serta dampaknya disampaikan itu dengan membandingkan kebangkitan orang fasik dan kebinasaan mereka. Yang dimaksudkan dengan orang fasik bangkit dalam ayat ini adalah jika orang fasik menjadi orang yang memiliki kuasa untuk bisa mengontrol masyarakat. Dia bangkit itu artinya dia bisa
punya kuasa mengontrol keadaan masyarakat. Nah, pemerintahan orang fasik sangat mempengaruhi masyarakat. Maka orang akan lari menyembunyikan dirinya. Orang bijak pun akan menyembunyikan diri dari masalah yang muncul karena pemerintahan dari orang fasik tadi yang berbuat kejam, kelaliman. Tapi jika mereka binasa, maka bertambahlah jumlah orang benar. Orang fasik akan binasa, kebinasaan itu karena kejahatan yang mereka lakukan. Kebinasaan itu berdampak terhadap tambahnya jumlah orang benar, baik dalam kuantitas maupun kualitas itu ditambahkan sedemikian rupa. Ya. Lagi pula orang benar dan orang yang bijak yang menyembunyikan diri tidak akan binasa oleh penindasan yang dilakukan oleh orang fasik. Ya, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, bersandar kepada Allah yang memberikan pertolongan. Penindasan justru membuat orang benar bertambah secara kualitas. Ya. Dapatkan satu berkat-berkat rohani yang begitu berkualitas dalam dirinya. Nah, kejahatan orang fasik juga bisa menimbulkan perlawanan dari masyarakat luas, sehingga jumlah orang benar itu bertambah baik, bertambah banyak dalam kualitas maupun di dalam kuantitasnya. Nah, ketika pemerintahan orang fasik berakhir, maka orang-orang benar akan keluar menjadi pemenang, keluar dari persembunyiannya dan memegang kendali sebagai orang-orang yang menang, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada orang ini, akan dikatakan jumlahnya itu bertambah-tambah. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Sore nanti kita akan kembali bersama-sama mendapatkan ulasan dari Bapak Penatua Insulindra Haryanto, sehingga apa yang kita bahas yang ini maupun malam hari nanti dari Bapak Penatua kita boleh menjadi berkat bagi kita semua, menambahkan hikmat pengetahuan kepada kita, hikmat berlaku bijak dalam kehidupan kita, berlaku bagaimana kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran hukum Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita semuanya. Demikian pemaparan dapat saya sampaikan dari kitab Amsal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28 pada siang hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada kesempatan siang hari ini kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan tolong Bamu penuh dengan keterbatasan, bila Tuhan terus akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu. Tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, kami menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami dapat memilah dan memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan diagungkan. Berdoa untuk sebentar sore, kami juga akan mendengarkan kembali ulasan-ulasan dari Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tuhan memberkati, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu sore nanti meneguhkan kami kembali, menguatkan kami sebagai pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan dan mendoakan untuk dalam Alkitab kami pada hari ini, dan sore nanti dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita.